وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة لا معبود بحق إلا الله عز وجل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fiddin, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah atas limpahan karunia nikmat yang masih senantiasa diberikan kepada kita, dari nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, yani fi hadzal makan al-mubarak insyaallah taala kita berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan insyaallah, guna untuk melanjutkan mempelajari sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam Al-Alusi rahimahullahu taala, yang beliau berikan judul Ibanatul Ahkam, sebuah kitab mensyarah dari hadis-hadis yang ditulis oleh Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala, yang beliau kumpulkan dalam kitab Bulughul Maram min Adil Ahkam. Jamaah sekalian, kita lanjutkan dari membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bab Kitabul Jami', ini babul adab. Hadis yang selanjutnya dari nomor 286. Sebelum kita menjelaskan, dibaca terlebih dahulu dari hadis yang mulia ini. Faliyatafaddal. Naam, wa fi riwayat al-Muslim warakibu. Naam, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Jamaah sekalian, hadis yang mulia ini yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, atau yang diriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari jalan sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyusallimil saghir 'alal kabir, hendaklah mengucapkan salam bagi yang kecil kepada yang besar. Al-marru 'alal qa'id, yang berjalan kepada yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, dan yang sedikit kepada yang banyak. Namun wa fi riwayati li Muslim, ada riwayat milik Al-Imam Muslim sebagaimana masih dimasukkan dalam Sahih Muslim,
beliau meriwayatkan warakibu 'alal mashi, yang berkendara kepada yang berjalan. Maka hadis ini disepakati dari keduanya Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ikhwani wa akhwat fid din, azakumullah. Al-mu'alif, penulis dari kitab ini, beliau menjelaskan, qad madha awal al-bab hadithu amri bis salami 'inda al-liqa. Beliau Syekh Abdul Salam Al-Arusi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya bab di dalam menyebarkan salam ini telah dijelaskan pada di awal, menjelaskan hakul muslim ala muslim sittun, mengenai tentang hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Ini telah disinggung di dalam kitab yang mulia ini. Namun beliau mengatakan wahada mujmal li jihati tahdid bin yabda'u bis salam. Hadis yang mulia ini menjelaskan secara global dengan siapa yang memulai salam, siapa yang memulai terlebih dahulu di dalam mengucapkan salam. Maka hadis yang mulia ini ingin menjelaskan di dalam adab siapa yang terlebih dahulu mengucapkan salam. Kalau melihat konteks dari hadis, Nabi SAW menyebutkan liyusallim as-saghir 'alal kabir, yang kecil hendaknya dia memulai salam kepada yang lebih besar, yang muda kepada yang lebih tua, kemudian yang berjalan kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang banyak, atau yang berkendara kepada yang berjalan. Ini secara mujmal dan menjelaskan adab-adab di dalamnya. Namun beliau mengatakan wajahlu bihadhihi nahiyya qad yu'di, yani litutibus salam idza intazara kulli yani mulaqina sahib. Kata beliau mengatakan bahwasanya kita tidak tahu akibat seseorang memberi salam kepada saudaranya sesama muslim, namun mereka saling tunggu-menunggu di antara siapa yang lebih berhak untuk mengucapkan salam. Nah, beliau menjelaskan, kadang kita merasa dialah yang lebih berhak mengucapkan salam terlebih dahulu. Akhirnya kita diam, padahal kita melihat terlebih dahulu, kita berjumpa terlebih dahulu, dan seterusnya. Beliau menjelaskan ini. Dan beliau pun mengatakan wala mubdi'u fabayyanna hadzal hadits anna as-saghir yabda'ul kabir bis salam. Namun dalam hadis ini, apabila kita orang yang muda berjumpa kepada orang yang lebih tua, maka pada saat itulah di dalam adab seorang muslim, syariat telah menjelaskan yang muda hendaknya dia memberikan salam kepada yang tua. Wal maru wal qa'id, yang berjalan kepada yang duduk. Wal qalilil katsir, dan yang sedikit kepada yang banyak. Warakibu 'alal mashi, yang berkendara kepada yang sedang berjalan. Lima yakfa minal hikmah wa qad dzakara al musannif, jadi hikmatu dzalika an ahlul ilmi fayuraji'u yani man syaa. Kata beliau menjelaskan akan hadis yang mulia ini, di dalam hikmahnya beliau menjelaskan dalam hadis yang mulia ini, apabila kita sebagai seorang muslim, idza talaqa as-saghir wal kabir, kita sebagai yang muda kemudian mendapati saudara kita sama muslim, dia lebih tua dari kita, maka fal saghiri yulaqi bis salam, yang muda hendaknya dia mengucapkan salam kepada yang tua. Kemudian yang jalan, al-maru yusallimu 'alal qa'id,
dan sampai ar-rakibu yusallimu 'ala al-mashi. Namun jamaah sekalian, beliau menjelaskan waqad ikhtilaf fi hadhihi al-umuri yani lil arba'ah. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang permasalahan dari 4 yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang apabila seorang muslim berjumpa yang muda hendaknya dia mengucapkan salam yang kepada yang tua, yang berjalan kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang banyak, atau yang berkendara kepada yang berjalan. Ada khilaf di antara para ulama. Khilafnya faqila hiya wajibah wa qila mandubah. Khilafnya tentang bagaimana hukumnya, yang mendahulukan dari yang muda kepada yang tua sampai yang berkendara kepada yang jalan. Sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya, sebagian lagi ulama mengatakan sunnah. Namun Al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau pun menjelaskan, al-waradu yabda'u sawa'un kana saghiran aw kabiran. Beliau mengatakan memulai salam ini sama saja mau yang muda mau yang tua. Apabila dia berjumpa, dia mendahulukan salamnya, maka dia telah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia sedang menyebarkan salam. Namun ulama lain mengatakan, sebagaimana yang dijelaskan Al-Maziri, yang beliau pun mengatakan, inna yang ditalaqa rakibani aw masyiyani yalataqna adna yani minhuma ala a'la qadran. Kata beliau, apabila bertemunya ada 2 orang sama-sama di atas kendaraan, ada 2 orang yang sama-sama berjalan, maka orang yang kedudukannya lebih rendah, maka hendaknya yang dia dahulu lebih mengucapkan salam. Kalau sama-sama dia berjalan, sama-sama dia berkendaraan, dilihat beliau kembali kepada yang lebih rendah di dalam kedudukannya. Namun al-mu'alif dari penulis kitab ini, yaitu Syekh Abdus Salam Al-Alusi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, al-amru huna al-mubadirah yan min kilahuma lil bada'i. Kata beliau, perkara di sini, perintah di sini, siapa yang dulu mengucapkan salam, sebagaimana adabnya yang muda kepada yang tua dan seterusnya seperti itu. Namun dilihat dari riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, yang beliau masukkan dalam kitab Adabul Mufrad, dan sanadnya sahih dari jalan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-masyiyani idza ijtama'a fa ayyuhuma yabda'u bis salami fa huwa afdal. Apabila ada di antara 2 orang berjalan, bertemu 2 orang tersebut, maka siapa yang dahulu dia mengucapkan salam, jadi fahuwa afdal, maka dialah yang paling utama. Kalau melihat kepada hadis, pembahasan dari hadis yang mulia ini, ada beberapa adab, yang muda kepada yang tua, yang berjalan kepada yang duduk, dan seterusnya seperti itu. Namun dalam hadis lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan bahwasanya yang memulai salam terlebih dahulu itulah yang paling utama, tidak melihat siapa yang muda siapa yang tua. Bahkan diriwayatkan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi, yang mana hadisnya hasan, dari jalan sahabat Abu Umamah, yang Nabi SAW bersabda, inna awlan nasi billahi min bada'i bis salami. Orang yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia orang yang sangat mulia
di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila dia dahulu yang memulai salam kepada saudaranya sesama muslim. Orang yang pertama kali memulai salam lalu dia beriman kepada Allah, Allah akan muliakan dirinya karena dia sedang mensyiarkan agama Islam. Islam tersebarnya yakni dengan salam, tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Makanya orang-orang Yahudi mereka iri dengan ucapan salam, yang insyaallah ada pembahasan dia. Maka ini salah satu bentuk pendapat dari kebanyakan para ulama yang mereka mendahulukan, tidak melihat kepada yang tua dan mudanya, berjalan kepada yang duduknya. Kalau dia ingin dicintai Allah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia dahulukan ucapkan salam. Namun hadis ini berbicara tentang al-adabu syar'iyyah, berbicara tentang adab. Namun kalau kita merasa kita sebagai orang tua, dia adalah sebagai anak muda, kita tidak melihat itu, namun kita ingin mendapatkan kecintaan, kemuliaan di sisi Allah, maka kita dahulukan ucapkan salam. Namun memang terkadang ada yang seperti itu, sampai dia dulu mengucapkan salam. Kalau kita melihat kepada adab, ya memang adabnya seperti itu. Namun kalau dia tidak mempedulikan adab, dia ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan Allah, maka dia mendahulukan salam kepada saudaranya apabila dia bertemu di jalan, di kendaraan, atau yang lainnya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil faidah dari hadis yang mulia ini. Berkatalah Fadilatul Syekh yani Sa'ad Asy-Syatri hafizahullahu taala, beliau adalah kibarul ulama. Beliau mengambil faidah dari hadis yang mulia ini. Beliau mengatakan masyru'iyatu bada'ati haula'i bis salami wa laysa dhalika 'ala al-wujubi bal lil istihbab. Jadi lil istihbab, lianna aslu fi salami yani lil istihbab. Beliau mengatakan syariat mengucapkan salam. Di dalam mendahulukan salam, beliau lebih berpendapat bahwasannya walaysa dzalika 'alal wujub. Beliau berpendapat bukan wajib hukumnya. Namun beliau mengatakan bal lil istihbab. Beliau mengatakan sunnah. Di dalam mendahulukan salam hukumnya sunnah, sebagaimana juga dijelaskan oleh Al-Imam As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Subul Salam. Beliau pun menjelaskan, mensyarah dari kitab Bulughul Maram min Adillah Ahkam. Beliau lebih berpendapat bahwasanya yani badatis salam, memulai mengucapkan salam, yani hukumnya adalah sunnah. Lianna al-aslu fi salami yani al-istihbab. Pada asalnya salam itu adalah sunnah. Namun di dalam menjawabnya jamaah sekalian, ini sebagian mengatakan ada fardu kifayah, ada yang mengatakan wajib. Kalau kita diberikan salam, maka disitulah kita harus menjawabnya, hukumnya wajib. Namun memulai adalah hukumnya sunnah. Faidah yang kedua, anna an-nas qad yatafadhaluna bis-sababi awsafin wal kabiru yashmulu yani kabira sin wa kabira manzilatil ilmi aw wilayatin aw nahwi dhalik. Kata beliau, sesungguhnya manusia ini ada sebab keutamaan tersendiri di dalam sifat-sifat mereka. Oleh karena itu al-kabiru yashmulu kabiru sinni. Yang pertama, yang besar ini beliau sebutkan adalah secara umurnya, bukan badannya, tapi umur yang dilihat. Kan ada orang yang memang umurnya, mohon maaf, sudah tua, namun dia memang fisiknya kecil. Kita tidak melihat kepada kecil dan besarnya, namun dilihat, kata beliau, yaitu yasmulu kabira sinni, yang tua di dalam umurnya. Maka yang muda dia dahulukan, tidak melihat kepada fisiknya. Dan beliau pun menjelaskan wa kabira manzilatil ilmi, di dalam ilmunya.
Kalau ilmunya dia lebih tua dari kita, lebih banyak, lebih alim dari kita, maka kita sebagai orang yang sudah tua, sekalipun kedudukannya tinggi sebagai yang di pemimpin negara, maka dia dulu yang mengucapkan salam, dia muliakan. Karena orang-orang yang di atas ilmu ala basirah, mereka dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Orang yang berilmu Allah muliakan, diangkat derajatnya beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui ini. Jadi keutamaan faidah menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini kemuliaan bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Dimanapun mereka berada, Allah angkat derajatnya beberapa derajat bagi orang yang menuntut ilmu, hingga akhirnya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Dan di dalam adabnya pun demikian, yang besar di dalam ilmunya, lebih banyak, lebih alim daripada kita, maka dia, ya, kita muliakan. Maka kita sebagai orang yang di bawah ilmunya dari mereka, kita ucapkan terlebih dahulu salamnya. Kemudian beliau mengatakan lagi, au wilayatin au nahwi dzalik, atau di dalam wilayah. Ini wilayah, kalau kita memiliki wilayah, kita sebagai seorang pendatang, ya, maka yang memiliki wilayah itu yang kita muliakan, kita berikan salam. Namun di dalam menyambut orang yang datang tamu kepada wilayah kita, ini berbeda hadis. Berbeda hadis sih. Kalau dia datang sebagai tamu, datang ke wilayah kita, kita wajib memuliakan dia, karena memuliakannya dalam rangka untuk memuliakan tamu. Karena Nabi SAW menyebutkan, man amana billahi wal yawmil akhir, siapa orang yang ketika beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka dia muliakan tamunya. Berbeda lagi di dalam hadis, datang dia sebagai tamu, muliakan. Apapun kedudukan mereka, kalau dia statusnya sebagai tamu, kita muliakan mereka. Kemudian jemaah sekalian, kita masuk ke faedah yang ketiga. Bada'atul marri bis salami 'alal qa'id lil kasiratil marri. Di sini disebutkan yang memulai di dalam berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk, yang banyak kepada yang sedang berjalan. Ini pun salah satu adab. Ya, kita mendahulukan orang yang berkendara, kemudian kepada yang duduk. Dan ini sebagai penyempurna daripada Islam kita. Karena banyak seseorang yang menganut agama Islam, beriman kepada Allah, bahkan sudah mengaji dan bahkan menisbatkan dirinya sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Namun adabnya dia tinggalkan. Dia tidak mengetahui mana yang harus dia muliakan, mana yang harus dia hormati, dan ini sia-sia ilmu mereka. Maka seyogyanya sebagai seorang muslim banyak belajar tentang masalah adab, agar ilmu yang dia dapatkan menjadi sempurna. Sahabat Nabi SAW pada saat itu keimanannya sempurna karena mengikuti metode cara beragamanya Nabi SAW, yang pada saat itu ketika diperintahkan mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Namun pada saat dijumpai ada seorang Arab Badui datang dari pegunungan turun, kemudian dia kencing di pojokan Masjid Nabawi, dilihatlah oleh para sahabat, kemudian didatangi dan sampai dipukulnya seorang Arab Badui tersebut. Namun Nabi SAW ajarkan adab kepada para sahabat, sampai seorang Arab Badui itu tidak mau menerima kebenaran kepada apa yang disampaikan oleh para sahabat. Lihat, siapa yang tidak kenal dengan para sahabat yang Allah Azza wa Jalla memuliakan, ridho kepada mereka, ilmunya dibandingkan dengan kita jauh kemana-mana, keimanannya jauh kemana-mana. Pada saat itu sempurna keimanan para sahabat, ilmunya di atas
yakni luasnya ilmu mereka, namun pada saat dia menyampaikan ilmu kepada seorang Arab Badui tidak diiringi dengan adab, orang Arab Badui tidak menerimanya. Tidak menerima. Akhirnya Nabi SAW sampaikan bahwasanya ini adalah masjid, tempat yang disucikan, tidak boleh di najisi, dikotori. Yang kemudian diterimalah yakni nasihat ilmu dari Nabi SAW sampai dia berdoa kepada Allah, ya Allah rahmati aku dan Muhammad saja. Dan ini para ulama menjelaskan, kalau kita di atas ilmu sudah mengaji di mana-mana, namun pada saat kita meninggalkan adab, menyampaikan ilmu tanpa adab, niscaya orang tersebut tidak akan pernah menerima ilmu yang kita sampaikan. Niscaya mereka akan kabur karena sebab dengan adab kita yang buruk kepada mereka. Makanya disebutkan para ulama salaf, mereka dahulu belajar ilmu, tidak lain dia melihat kepada adabnya terlebih dahulu gurunya sebelum dia mengambil ilmunya. Berapa banyak para dai yang ilmunya luas, namun tidak sedikit kelakuannya dari bicaranya jauh daripada adab. Maka dibarengi dengan adab ini, maka niscaya apa yang kita sampaikan kepada mereka, mereka akan menerima ilmu yang kita sampaikan. Ini yang harus diperhatikan, adab. Kemudian al-faidah ar-rabi'ah, yang keempat faidahnya, bada'atul qalili bis-salami 'alal katsir. Yang sedikit kepada yang banyak hendaknya dia ucapkan salam. Beliau mengatakan mura'atan al-haqqi yani lil jamaah, agar terjaganya kebenaran, agar terjaga syariat adab ini, bahwasanya telah dijelaskan, diajarkan oleh Nabi dalam hadis yang mulia ini, bahwasanya orang yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Beliau mengambil faidahnya agar terjaga nih adab ini, jangan sampai terbalik. Kita harus belajar ini, tidak melihat kepada siapa yang kita berikan salam. Kalau kita sedikit, dia banyak, kita dahulukan yang sedikit mengucapkan salam kepada mereka. Dan juga masyru'iyatu badaitil rakibi bisalami 'alal mashi, yang berkendara pun demikian kepada yang berjalan. Dan ulama pun menjelaskan pada saat itu agar kita tidak berlaku sombong kepada saudara kita. Pada zaman Nabi SAW, unta, kuda, keledai ini sangat mahal. Sebagaimana kita zaman ini Mercy, kemudian apa lagi, kendaraan yang begitu mahal. Pada saat itu kita berkendara, namun ada saudara kita sedang berjalan, dia tidak memberikan salam, sombong dia. Ini sifat yang tidak dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya diajarkan, ucapkan salam agar dia bisa tawadhu', merendahkan diri. Selain merendahkan diri di hadapan Allah, di hadapan manusia tawadhu'. Orang yang di atas ilmu tidak demikian. Maka kita yang berkendara, yang naik kendaraan mobil, motor, ada saudara kita, ucapkan salam agar kita tidak menjadi orang yang sombong. Kemudian yang keenam, idza tasawa al-mulakiyani fi sifati bada'i bis-salami afdaluhuma. Beliau mengatakan bahwasanya apabila ada berjumpa dua orang sama sifatnya, kedudukannya sama, umurnya sama, semuanya sama, siapa yang mendahulukan di sini? Kedudukannya sama. Mungkin kalau kita sama-sama umurnya tua, mungkin kita sama-sama memiliki sifat sebagai pengajar, kemudian kita sama-sama berkendara, berjalan dan sebagainya. Siapa yang memulai? Maka beliau mengatakan bada'a bis-salami afdaluhuma. Siapa yang pertama kali, itulah yang utama. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dimasukkan pula oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad.
Yang pertama, mengucapkan salam itu yang paling utama dan mendapatkan kecintaan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Sudah ada belum? Belum. Baik, kita sambung kepada hadis berikutnya, dibaca lagi. Ayo santri. Nah, jazakallah khairan. Hadis yang selanjutnya dari jalan sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, yujzi'u 'anil jama'ah idza marru an yusallima ahaduhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan jika ada sekelompok orang yang berjalan, maka cukuplah satu orang yang mewakili mereka untuk mengucapkan salam. Kalau kita berjalan bersama-sama, tidak perlu kita serempak untuk mengucapkan salam. Cukup, kata Nabi, satu orang saja mengucapkan salam ya kepada mereka. Kemudian wajuzzi'u 'anil jama'ah an yuradda ahaduhum. Kemudian yang menjawab pun kalau dia banyak berjamaah, maka cukup satu saja yang menjawab, itu sudah mewakili kepada yang banyak. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Al-Baihaqi. Namun jamaah sekalian, hadis ini dijelaskan oleh Fadilatul Syekh yani Sa'ad Asy-Syatri hafizahullah taala. Beliau mengatakan hadis ini, yang kata beliau bahwasanya ada beberapa catatan hadis yang mulia. Yang pertama, beliau mengatakan hadal hadis rawahu Abu Dawud wa Baihaqi wa Abu Ya'la wa Diya'u fil Mukhtari wal Bazar Ibnu Abdul Bar wa Ibnu Sinni an tariqi Sa'id bin Khalid an Abdullah bin Fadl an Abdullah bin Abi Rafi an Ali wa Sa'id bin Khalid da'if wa Abdullah bin Fadl innama yarwi anil akhraji an Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhum. Kata beliau bahwasanya hadis ini riwayatnya ada di riwayat Al-Imam Abu Daud, kemudian ada di riwayat Al-Imam Baihaqi dari jalan sahabat Abu Ya'la, sebagaimana yang dipilih pula dimasukkan dalam Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya yani At-Tahmid, dan dalam Al-Bazarnya pun disebutkan dari jalan sahabat Sa'id bin Khalid yani bin Abdullah bin yani Al-Fadl Ubaidillah bin Abi Rafi an Ali, dan dari Ali dan dari Sa'id bin Khalid. Kemudian Abdullah bin Fadl ini beliau menjelaskan yarwi anil a'raji an Ubaidillah, bahwasanya ada cacat di dalam periwayatkan masalah hadis. Makanya beliau mengatakan fal hadisu dha'ifu al isnadi wa lam yarwihi Ahmad fil musnadi. Kata beliau bahwasanya hadis ini beliau mengatakan hadisnya dhaif, sanadnya lemah, dan tidak diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnad beliau. Ini beliau mengatakan, mengomentari dalam hadis yang mulia ini. Karena hadisnya disebutkan tadi riwayat Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Baihaqi. Ada di riwayat juga Abu Dawud. Namun Al-Imam Ahmad tidak meriwayatkan di dalam musnadnya. Makanya Syekh Sa'ad Asy-Syatri mengatakan fal haditsud dha'if al-isnadi wa lam yarwi Ahmad fil musnad. Hadis ini adalah derajatnya hadis yang lemah yang tidak diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Taib, insyaallah taala jemaah, nanti kita akan jelaskan syarah dari hadis yang mulia ini. Kita jeda terlebih dahulu untuk melaksanakan salat Isya berjamaah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.